trigonometri dalam penaksiran bangunan. Perkenalkan, saya Fitri Nadia Masulana Putri dengan NIM 22085111028 dan teman saya Nadia Ramesti Anissa Ramadhani dengan NIM 22085111028 dan saya Dimadi Aida Maharani berpanggil Agenda dengan NIM 220851117. Saya Evina Aliza dengan NIM 220851137. Dan saya Nadia Pasha dengan NIM 22085111043. Untuk yang pertama, kami ingin membahas tentang apa itu trigonometri dan juga hal-hal yang berkaitan dengan trigonometri. Trigonometri sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang trigono yang mana artinya tiga sudut dan juga metro yang artinya menghitung. Oleh karena itu, trigonometri seringkali berkaitan dengan ilmu matematika yang mana mengukur macam-macam sudut seperti sudut-sudut trigonometri seperti sinus, kosinus, dan juga tangen. Selanjutnya, untuk penerapan trigonometri sendiri, kita bisa melihat di berbagai bidang kehidupan seperti pada matematika dasar, teknik sipil, ada juga berbagai penerapan trigonometri yang mana digunakan dari zaman dahulu hingga sekarang, seperti pada navigasi atau juga pada pengukuran tinggi bangunan. Berikut ini kami akan sajikan beberapa contoh penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang kehidupan. penerapan trigonometri dalam astronomi. Trigonometri sangat berguna dalam bidang astronomi karena ukuran benda langit tidak dapat diukur dengan penggaris. Perlu dihitung dengan bermain skala dan sudut-sudut sehingga kita dapat membuat perkiraan ukuran yang akurat. Yang kedua, ada aplikasi trigonometri dalam teknik sipil. Selain astronomi, trigonometri erat kaitannya dengan pekerjaan surveyor atau bisa dikatakan ahli ilmu ukur tanah. Pengukuran tanah adalah cabang ilmu yang digunakan untuk menentukan posisi dalam ruang 3 dimensi tempat pada permukaan bumi. Selain kedua aplikasi di atas, masih banyak lagi penerapan ilmu trigonometri lainnya seperti pada geografi dan navigasi dan penerapan trigonometri pada teknik kimia. Penerapan ilmu trigonometri pada kehidupan sehari-hari. Bagi siapapun yang ingin mengukur ketinggian pohon, menara, gedung pencakar langit, atau ketinggian tertentu, secara fisik tidak mungkin menggunakan alat pengukur dengan mengukur bangunan dari bawah ke atas. Selain itu, pada kasus yang berbeda, seseorang ingin mengukur beberapa jarak antara kapal laut yang bersandar di laut yang dekat dengan tepi pantai, tinggi kapal laut yang bersandar, tidak akan dapat dilakukan pengukuran secara manual dengan alat-alat ukur yang ada. Mengukur hal-hal tersebut membutuhkan keterampilan atau pengetahuan yang dapat memecahkan beberapa masalah tersebut. Matematika memiliki cabang khusus yang dapat menyelesaikan semua masalah, baik masalah matematika maupun masalah kehidupan sehari-hari. Salah satu cabang matematika yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah trigonometri. Pada aplikasi trigonometri dalam penaksiran tinggi bangunan, kami melakukan pengukuran penaksiran tinggi bangunan candi. Kami menggunakan konsep trigonometri dengan menggunakan sudut pada segitiga siku-siku. Metode yang digunakan adalah perbandingan trigonometri dengan sudut istimewa dengan menggunakan metode dua sudut elevasi pemantauan dengan sudut pantau segitiga siku-siku, di mana tinggi sebagai sudut 90 derajat dan sudut pantau 45 derajat dan 60 derajat. Metode pengukuran dengan penggunaan tan theta dikarenakan rumus tan theta adalah sisi depan per samping sehingga kita tidak perlu mengetahui sisi miring dalam pengukuran tersebut. Berikut ini akan kami paparkan metode penaksiran bangunan candi dengan identitas trigonometri. Diketahui tinggi pengamat yang diukur sampai mata pengamat adalah 145 cm sama dengan 1,45 meter, dengan tan 45 derajat sama dengan 1 dan tan 60 derajat sama dengan akar 3. Kemudian kita gambarkan ilustrasinya dengan bangunan candi dengan segitiga siku-siku, di mana Y adalah yang kita cari
sebagai tinggi candi. Dan terdapat 45 derajat sudut pengamat pertama dan 60 derajat sudut pengamat kedua. Dan tinggi dari pengamat tadi 145 cm. Kemudian tan 45 derajat sama dengan sisi depan per samping, yang mana sama dengan Y per 22 plus X. 22 meter adalah jarak yang kita dapatkan dari perpindahan sudut pertama 45 derajat dan sudut kedua 60 derajat. Kemudian sama dengan tan 45 derajat sama dengan 1, sama dengan Y per 22 plus X. 22 plus X sama dengan Y. Kita beri persamaan 1. Yang kedua, tan 60 derajat sama dengan Y per X, dimana tan 60 derajat akar 3 sama dengan Y per X. Akar 3X sama dengan Y, merupakan persamaan kedua. Persamaan 1 dan 2 akan disubstitusi menjadi Y sama dengan Y. 22 plus X sama dengan akar 3X. 22 sama dengan akar 3X min X. 22 sama dengan akar 3 min 1X. 22 per akar 3 min 1 sama dengan X. Kemudian kita akan menggunakan persamaan 2 untuk mencari Y-nya. Y sama dengan akar 3 kali X. Akar 3 dikali 22 per akar 3 min 1 dikali sekawan akar 3 plus 1 per akar 3 plus 1 didapatkan 22 akar 3 per akar 3 min 1 kali akar 3 plus 1 per akar 3 plus 1. 22 kali 3 ditambah 22 akar 3 dikurangi 3 min 1 sama dengan 66 ditambah 22 akar 3 per 2, didapatkan hasil 33 ditambah 11 akar 3, yang mana Y sama dengan 52,05. Untuk mencarinya kita harus mengetahui H, di mana H adalah tinggi candi. H sama dengan Y plus 1,45 meter yang merupakan tinggi pengamat, sama dengan 52,05 ditambah 1,45 dari tinggi pengamat sama dengan 53,50 meter. Berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, kesimpulan yang dapat saya sampaikan berdasarkan tujuan yang telah ditulis sebelumnya, yaitu pertama, pada penelitian yang dilakukan, pengukuran taksir tinggi candi Bajra Sandi digunakan konsep trigonometri dengan menggunakan sudut pada segitiga siku-siku. Metode yang digunakan adalah perbandingan trigonometri dengan sudut istimewa. Yang kedua, percobaan mentaksir tinggi candi Bajra Sandi memiliki tujuan untuk menentukan taksiran tinggi candi menggunakan identitas trigonometri. Keterkaitan metode penghitungan tinggi candi dengan konsep identitas trigonometri, yaitu di mana trigonometri merupakan konsep yang digunakan dalam geometri matematika yang membahas mengenai gambar, ukuran, dan bentuk bangun, bidang, maupun ruang. Karena setiap bentuk trigonometri yang seluruh sisinya lurus selalu dapat dipecah menjadi kumpulan segitiga. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah setelah dilakukan penelitian dan pengukuran tinggi candi Bajra Sandi adalah didapat 53,50 meter. Pada beberapa sumber dikatakan bahwa Candi Bajra Sandi memiliki 17 anak tangga dengan monumen menjulang tinggi setinggi 45 meter. Hasil yang didapat berbeda bisa dikarenakan pengukuran yang dilakukan pada dasar 17 anak tangga pintu utama, sehingga taksir tinggi candi yang diukur adalah dari anak tangga candi pertama pintu utama sampai pada ujung bangunan monumen. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.